Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Aurora Basri. Saya dari kelas KAT W4118. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Mengapa kita perlu mengkaji manajemen sumber daya manusia pendidikan? Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pengembangan lembaga pendidikan, baik di sekolah atau madrasah, perguruan tinggi, maupun jalur pendidikan non-formal. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur sumber daya yang dimiliki oleh individu dapat digunakan secara maksimal sehingga tujuannya menjadi maksimal. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pertama, sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia berarti mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Motif manajemen dalam manajemen sumber daya manusia adalah ekonomi dan sosial politik. Masalah efektivitas biaya, fleksibilitas organisasi, legitimasi sosial, dan otonomi manajerial semuanya terlibat. Pada tingkat paling dasar, misi manajemen sumber daya manusia adalah untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan dengan menstabilkan sistem manajemen tenaga kerja yang hemat biaya dan sah secara sosial. Ini adalah tugas penting dalam tahap pendirian dan pertumbuhan awal perusahaan, seperti halnya kebutuhan untuk membangun sistem pemasaran dan keuangan yang memuaskan. Jika manajemen tidak dapat mencapai keseimbangan ini, perusahaan akan gagal karena seperangkat sumber daya manusia yang memadai, sekelompok orang yang mampu dengan motivasi yang cukup untuk bekerja bersama secara produktif dan ekonomis adalah kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bisnis. Dan jika suatu elemen fleksibilitas tidak dibangun ke dalam rejim MSDM, perusahaan akan gagal pada beberapa titik berikutnya, bahkan jika model awal MSDM-nya efektif, biaya, dan sah. Ruang lingkup MSDM. Yang pertama, MSDM mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, penilaian, dan pengembangan SDM. Yang kedua, karena sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas yang tepat, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, pendisiplinan, serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja merupakan tugas setiap manajer, maka skop MSDM mencakup seluruh tugas tentang SDM yang diemban oleh setiap manajer. MSDM melibatkan banyak aspek, terutama dengan faktor-faktor lingkungan internal organisasi serta lingkungan eksternal. Tantangan manajer masa kini adalah merespons perubahan-perubahan eksternal agar faktor-faktor lingkungan internal perusahaan menjadi kuat dan kompetitif. Dasar perilaku manajemen sumber daya manusia. Sebagai upaya mencapai kekompakan dalam kelompok individu, kolaborasi antara kelompok yang berbeda dan tercapainya efektivitas total, maka terdapat persyaratan dasar tertentu yang harus dipenuhi, yaitu pertama, equilibrium harus dipertahankan dalam kelompok antara energi yang diarahkan pada pencapaian tugas dan mempertahankan tim sebagai unit kohesif. Yang kedua,
Kondisi harus ditetapkan yang membuat keanggotaan kelompok bermanfaat dan berarti bagi individu dalam kelompok. Yang ketiga, keefektifan organisasi secara keseluruhan dan bukan efektivitas kelompok individu perlu ditekankan. Langkah-langkah perlu dilakukan untuk mengembangkan kolaborasi antar kelompok dan untuk membangun hubungan komunikasi yang baik. Yang keempat, pertukaran antara anggota kelompok harus didorong untuk mengurangi ketajaman masalah dan untuk saling mempromosikan pengertian. Yang kelima, tim, yaitu kolektif. Kompetensi harus dikembangkan, situasi yang menghasilkan pemenang dan pecundang harus dihindari, dan tim harus diciptakan bersamaan dengan sistem kerja yang berkinerja tinggi. Keenam, pemimpin kelompok perlu bertemu secara teratur untuk membahas masalah umum dan berkonsentrasi pada keefektifan total daripada kepentingan individu atau kelompok. Yang ketujuh, pemimpin kelompok perlu menyadari pentingnya perilaku informal kelompok, norma kelompok, dan kemungkinan adanya pemimpin selain yang ditunjuk secara resmi. Mereka harus memanfaatkan energi tim untuk keseluruhan tujuan organisasi. Kesimpulan tentang perilaku dan kepemimpinan kelompok. Pertama, gaya partisipatif demokratif umumnya cenderung lebih efektif dalam menciptakan kekompakan dan produktivitas kelompok daripada gaya berorientasi tugas yang kuat. Kedua, pada saat bersamaan, situasi yang berbeda memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda yang harus disesuaikan atau dipilih agar sesuai dengan keadaan yang berbeda ini. Yang ketiga, kepemimpinan yang efektif bergantung pada kesadaran akan sifat tugas, kelompok dan anggotanya masing-masing lingkungan, dan terutama kesadaran diri para pemimpin itu sendiri. Tugas, sifat pekerjaan dan cara mengaturnya dapat memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kohesivitas kelompok yang merangsang atau menghambat. Beberapa penelitian yang terkenal dan berharga telah dilakukan mengenai efek dari tugas pada kelompok tersebut. Sebuah tim dari Tavistock Institute of Human Relations mempelajari efek dari kelompok penambang batu bara dari perubahan teknologi dari dinding pendek tradisional ke metode penambangan dinding panjang. Metode tradisional didasarkan pada tim kecil yang sangat otonom dan kohesif. Ketika peralatan mekanis baru diperkenalkan yang merevolusi pengaturan kerja kelompok kecil tradisional diganti dengan kelompok yang jauh lebih besar di bawah seorang supervisor dan berbagi dalam 3 shift, masing-masing melakukan tahapan yang berbeda dari keseluruhan tugas. Meskipun pengaturan baru sangat bagus dalam hal teknis, konsekuensi manusia sangat serius. Kekompakan mantan kelompok kecil itu hancur. Pekerja mengembangkan perasaan disorientasi sosial dan produktivitas rendah menjadi norma yang dapat diterima. Permasalahan di atas menggambarkan konsekuensi serius dari kurangnya kesadaran manajemen tentang sifat umum perilaku kelompok dan pengaruh tugas tertentu serta pengaturan kerja. Manajemen strategis dan manajemen sumber daya manusia. Hubungan antara SDM dan manajemen strategis dapat diperkuat dengan melepaskan diri dari fokus praktik SDM. Sumber daya utama lainnya yang saat ini sedang diteliti dalam manajemen strategis berpotensi secara langsung dipengaruhi oleh MSDM. Namun, cakupannya oleh para peneliti SDM sangat minim sehingga memberikan kesempatan yang luar biasa untuk penelitian selanjutnya di bidang ini. Selain itu, teori baru yang relevan dengan manajemen strategis belum digabungkan dengan penelitian SDM, sehingga memberikan kontribusi tambahan bagi pemahaman kita tentang persimpangan antara manajemen strategis dan MSDM. Perencanaan sumber daya manusia. Kualitas dan efektivitas organisasi ditentukan oleh kualitas orang-orang yang dipekerjakan. Kesuksesan untuk sebagian besar organisasi bergantung pada menemukan ketenaga kependidikan dan keterampilan untuk berhasil menjalankan tugas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis lembaga. Keputusan dan proses manajemen untuk menangani tenaga kependidikan sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan dan mempertahankan staf yang tepat. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari staf, manajemen sumber daya manusia mengintegrasikan semua proses, program, dan sistem dalam sebuah organisasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan diperoleh dan digunakan dengan cara yang efektif.
Inilah proses utama sumber daya dalam sebuah organisasi. Ya, oke, sekian dan terima kasih materi dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.